Bab 2524. Berlatih tubuh pertempuran arus api. Zeno yang sudah lama mengikuti Erikin juga telah mempelajari banyak hal, jadi dia tidak ingin pergi. Jadi, dia takut suatu hari nanti Erikin akan membuangnya jika melihat dia sudah tidak berguna lagi. Beberapa hari ini, dia berlatih mati-matian hanya untuk segera mencapai fase penilaian, agar bisa berguna saat dia dibutuhkan. Kali ini Erikin hanya mengaktifkan tubuh pertempuran dan itu bukan hal yang besar, jadi Erikin tidak mengirimkan transmisi suara kepada Zeno Yang. Setelah menyiapkan segalanya, jiwa Erikin terbang di dalam laut kesadaran dan menyentuh buku langit tanpa kata dengan jarinya. Tiba-tiba, buku langit tanpa kata yang awalnya tenang sekarang kembali bergetar, pusaran dengan kekuatan hisap yang besar menyebar luas ke seluruh tubuh Erikin. Aku sudah tahu. Sudut mulut Erikin berkedut. Memperbaiki teknik setingkat ilmu dewa benar-benar jauh lebih sulit daripada teknik biasa. Reikinya tidak berada di bawah kendalinya, melainkan mengalir melalui pembuluh darah dan masuk ke dalam buku langit tanpa kata. Proses ini berlangsung selama 2 jam, Erikin hanya merasakan hilangnya daya hisap pada buku, tetapi dia juga merasa pusing dan kemudian langsung pingsan. Iblis Fu, sudah berlalu berapa lama? Ketika Erikin sadar kembali, seluruh tubuhnya sakit seolah-olah dia telah berkelahi selama 10 hari 10 malam. Tetapi dengan pengalamannya dia tidak pusing seperti sebelumnya, tetapi dia langsung kembali ke akal sehatnya dan bertanya, sekitar 5 atau 6 jam. Sudah larut malam ketika kamu menyerap teknik ini. Sekarang sudah siang, kata Iblis Fu. Apakah cairan spiritual atau pil dewa bermanfaat? Erikin bertanya lagi. Tidak berguna. Melihatmu pingsan, aku langsung menuangkan cairan spiritual ke dalam mulutmu, tetapi tubuhmu bahkan tidak bisa menyerapnya. Begitu juga dengan pil dewa. Merah Sakti menggelengkan kepalanya. Sepertinya situasi ini tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak ada cara untuk memecahkannya. Erikin menggelengkan kepalanya dan duduk di tanah. Jika sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak memiliki persiapan, maka kali ini dia sudah mempersiapkan semuanya. Tampaknya ketika menyempurnakan teknik kelak, dia harus memilih waktu dan tempat yang benar-benar aman, karena kehilangan kesadaran selama beberapa jam bukanlah masalah yang sepele. Hanya saja Erikin tidak tahu bahwa kali ini dia pingsan sekitar 5-6 jam, yang berarti setengah dari waktu sebelumnya, karena kultivasinya telah meningkat atau karena teknik yang berbeda. Meskipun sedikit lelah, tapi sekarang dia dapat menggunakan cairan spiritual untuk pemulihan. Setelah menerima botol dari Merah Sakti, Erikin langsung menuangkan sebotol cairan spiritual ke dalam mulutnya. Cairan spiritual murni larut dalam tubuh dan langsung meresap ke seluruh anggota tubuh dan kerohanian. Tak lama kondisi tubuhnya sudah jauh lebih membaik. Selanjutnya, Erikin segera membaca isi dari tubuh pertempuran arus api. Setelah membacanya beberapa kali, Erikin langsung mulai berlatih. Meskipun tubuh pertempuran arus api merupakan salah satu dari 500 tubuh pertempuran Dharmakaya, tetapi metode kultivasinya tidak rumit dan dapat dikatakan sangat sederhana. Cara melatihnya adalah dengan terus-menerus mencari energi api. Pada saat yang sama, kultivator dapat menggunakan cara sirkulasi Reiki yang diperkenalkan dalam teknik untuk melawannya. Ini pada dasarnya ini adalah cara yang paling dasar dan ada kesederhanaan di dalamnya. Cara ini juga sangat cocok untuk Erikin. Untuk mencari energi api, kultivator lain masih perlu meluangkan waktu dan mereka tidak yakin apakah energi api itu kuat atau lemah. Namun, dia menguasai 16 api suci yang dapat menyimpan dan menahan energi api dan juga segel api suci yang sangat mudah meledak dalam waktu singkat. Teknik pelatihan ini sangatlah mudah. Berikutnya,
Sejumlah besar api suci berputar-putar di sekitar Erikin, kemudian membara di sekitar mereka dan terus meningkatkan suhu di dalam ruangan. Dalam jarak 5 meter, Erikin seperti berada dalam lautan api. Jika bukan karena formasi Erikin, seluruh kapal spiritual pasti akan terbakar oleh api. Tapi ini sama sekali kebalikan dengan melatih teknik api suci. Ketika Erikin mempelajari tubuh pemadam api sejati dulu, dia perlu memasukkan energi api dalam tubuhnya untuk berlatih. Tetapi tubuh pertempuran melindungi serangan dari energi api. Reiki dalam tubuh bekerja sesuai dengan metode yang diajarkan oleh tubuh pertempuran. Erikin menghentikan semua metode yang berhubungan dengan mantra hati, sambil meningkatkan kekuatan api dan menahan nyala api di dalam tubuh. Perasaan semacam ini sangat tidak nyaman, seperti orang yang sangat tahan dengan air, setelah menyelam ke dalam air, berpura-pura tidak bisa berenang dan melatih daya tahan di dalam air. Erikin juga mencoba beberapa kali sebelum sedikit beradaptasi dengan cara ini. Teknik tubuh pertempuran mengaktifkan ilmu dewa dengan begitu cepat. Setelah setengah jam berlatih, Erikin terkejut menemukan bahwa sebuah ilmu dewa diaktifkan, tetapi sekarang ketika dia berlatih, ilmu dewa lainnya juga mulai perlahan-lahan bersinar. Tapi tidak tahu apakah itu kebetulan atau tidak, ilmu dewa keempat yang menyala dengan perlahan masih berada di kaki kanannya. Apakah kaki kananku lebih mudah untuk dilatih? Erikin sedikit tidak bisa berkata-kata. Selain dua ilmu dewa di kepala yang secara otomatis dibuka oleh Ekaristi Yandi, ilmu dewa yang kemudian dia buka semuanya berkumpul di satu tempat. Jika tidak, aku akan mengaktifkan seluruh ilmu dewa di kaki kananku terlebih dahulu. Tiba saatnya, kaki kananku tidak bisa dihancurkan lagi seperti barang dewa, dan menjadi legenda kaki yang tak terkalahkan di daratan dunia dewa. Erikin mengingat adegan ketika dia menendang Tordokian hingga hancur berkeping-keping, tampaknya cukup menarik. Setelah terbiasa dengan tubuh pertempuran, Erikin memasuki ruang pemurnian obat, menggunakan aliran waktu yang diperlambat untuk melanjutkan pelatihan tubuh pertempuran arus api. Waktu berlalu dengan lambat dan Erikin menghabiskan sebagian besar energinya untuk berlatih tubuh pertempuran. Ketika ilmu dewa diaktifkan, Tenno Zhang dan yang lainnya juga sibuk membiakkan Sky Eater dan pil iblis. Dalam sekejap mata, 5 hari sudah berlalu. Sementara kapal spiritual masih bergerak secara pelan-pelan mendekati sekte sihir. Sekte hantu darah. Tenno Zhang dan yang lainnya bersumpah untuk memusnahkan semua sekte sihir kecuali sekte sihir di Gunung Sihir. Erikin juga ingin tahu lebih banyak informasi tentang pria misterius bermarga Bai itu. Sekte hantu darah adalah yang paling dekat dengan sekte tulang darah, jadi paling tepat untuk memulai dari mereka. Di dalam ruang pemurnian obat di kapal spiritual, sekarang semua sudah seperti lautan api. Suhu panasnya yang sudah tidak dapat diperkirakan. Udara sepenuhnya menjadi penuh dengan api yang menyala-nyala. Kalau bukan karena ruang pemurnian obat itu sendiri merupakan pusaka yang tingkatannya di atas barang dewa, juga akan sulit untuk menahan hawa panas seperti ini. Di tengah ruang pemurnian obat yang memiliki suhu yang paling tinggi terlihat Erikin duduk telanjang di udara. 16 jenis api suci telah berubah menjadi naga raksasa, menyemburkan api yang membara ke arah Erikin. Segel api suci tergantung di sisi yang lain dan setelah menekan energi api lalu mengalir dengan deras ke arah Erikin. Sekalipun tubuh Erikin dilatih ke tingkat yang lebih kuat, saat ini kulitnya masih merah, seperti dimasak. Keringatnya bercucuran dari waktu ke waktu, tapi dalam sekejap keringat itu diuapkan oleh api. Bersambung.